Selamat siang, kami dari kelas 107 kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan secara keseluruhan tentang proses pemilihan Ketua OSIS SMA Kristen Rantepao tahun 2022-2023. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu yang berarti demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi dapat diartikan demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Salah satu bukti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat ialah dengan diadakannya sistem pemilihan umum yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian: setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut peraturan perundang-undangan. Rantepao berdiri pada tanggal 1 Agustus 1959 yang diperkirakan usianya sudah mencapai 63 tahun. SMA Kristen Rantepao merupakan sekolah swasta tertua di Toraja. OSIS di SMA Kristen Rantepao terbentuk pada tanggal 1990-an dan baru diakui dan disahkan oleh pemerintah pada tahun 2003. Tujuan dibentuknya OSIS di SMA Kristen Rantepao untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas siswa, mengetahui bagaimana cara memimpin, bekerja sama, dan mengajak siswa untuk berkreativitas. Perkembangan OSIS di SMA Kristen Rantepao telah mengalami peningkatan yang sangat baik, mulai dari segi keterampilan, kreativitasan, kerjasama, dan komunikasi. Dan yang terakhir, untuk masa jabatan OSIS SMA Kristen Rantepao memiliki masa jabatan selama 1 tahun. Jika masa jabatannya habis, maka akan diadakan pemilihan pengurus OSIS yang baru. Tes kesehatan bagi calon ketua OSIS sangatlah penting karena akan sangat berdampak bagi sekolah dan akan dipandang oleh masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap sekolah yang melakukan tes kesehatan bagi calon ketua OSISnya akan sangat berdampak. Contohnya, bila saja sekolah mengadakan tes kesehatan bagi calon ketua OSISnya dan hasil tes tersebut terlihat bahwa calon ketua OSIS tersebut bebas dari narkoba, maka pasti pandangan masyarakat akan positif terhadap sekolah tersebut. Serta dengan dilakukannya tes kesehatan, calon ketua OSIS dapat melaksanakan dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, jujur, dan benar. Tujuan dibentuknya tes kesehatan bagi calon ketua OSIS ialah agar calon ketua OSIS bisa menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap sekolah, serta menjadi contoh yang baik bagi siswa dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bagi calon ketua OSIS bila tidak melaksanakan tes kesehatan ialah mereka mungkin saja akan kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tes yang telah dilakukan di sekolah bagi calon ketua OSIS adalah tes buta warna. Sekolah tidak melakukan tes narkoba bagi calon ketua OSIS dikarenakan biaya sangat mahal. Dari hasil wawancara yang kelompok kami telah lakukan dalam menganalisis pendekatan elektoral geografi yang terjadi dalam pemilihan calon ketua OSIS SMA Kristen Rantepao, ternyata hanya satu pasangan calon yang melibatkan semua pendekatan elektoral geografi, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Menurut kakak, apakah dalam menyikapi pemilihan ini terdapat perbedaan di antara siswa-siswi? Bila ada perbedaan seperti apa? Perbedaannya berupa sikap. Ada yang antusias dalam mengikuti pemilihan, ada yang bisa-bisa saja, dan ada juga yang tidak peduli. Pertanyaan kedua, jika kakak terpilih menjadi ketua OSIS, apa tanggapan serta tindakan yang kakak lakukan jika melihat warga SMA Kristen Rantepao masih tidak memperdulikan lingkungan sekolah? Mencari informasi lengkap tentang siswa yang tidak peduli pada lingkungan, selanjutnya akan dilatih untuk percaya diri, bertanggung jawab, juga menegur dengan baik-baik, bukan dimarahi.
Jika Kak Jessica terpilih menjadi ketua OSIS, apa tanggapan dan tindakan kakak dalam menanggapi sebagai bentuk rasa simpati terhadap warga Semaker yang mengalami bencana? Seperti yang telah Kak Jessica katakan, tanggapan dan tindakan yang akan Kak Jessica lakukan adalah mengumpulkan dana kasih dan menghibur keluarga serta memberikan motivasi supaya tidak putus asa. Menurut Kak Joshua, jika kakak terpilih menjadi ketua OSIS, apa tanggapan serta tindakan yang akan kakak lakukan jika melihat warga SMA Kristen tidak memedulikan lingkungan sekolah? Seperti yang telah Kak Joshua katakan, tanggapan dan tindakan yang akan Kak Joshua lakukan adalah memberikan penyadaran betapa pentingnya kita untuk merawat lingkungan. Jika Kak Joshua terpilih menjadi ketua OSIS, apa tanggapan dan tindakan kakak dalam menanggapi sebagai bentuk rasa simpati terhadap warga SMA Kristen yang mengalami bencana? Tindakan yang Kakak Yosua lakukan yaitu menggalang dana untuk membantu masyarakat bersama Kristen dan Tepau yang mengalami bencana tersebut. Yang pertama, jenis kebutuhan yang digunakan selama pemilihan pengurus OSIS ialah kebutuhan dana dan kebutuhan material. Kebutuhan material ialah kebutuhan yang berupa benda berwujud yang dapat disentuh dan dapat dilihat oleh indera penglihatan. Serta kebutuhan yang digunakan selama pemilihan pengurus OSIS ialah seperti tinta, kertas, spidol, papan tulis, kotak KPU, bilik suara, serta speaker dan mic. Yang pertama pada lembar 71, pasangan calon nomor 1 yaitu Joshua Tandi Soleh sebagai ketua dan Aprilia dan Nietzsche Cesar sebagai wakil ketua. Pasangan calon nomor 2 yaitu Jessica Lavenia Damayanti sebagai ketua dan wakil ketua yaitu Pascalita Ergine Patricia. Selanjutnya pada lembar kerja 2 yaitu hasil perhitungan suara kelas 17. Pasangan nomor 1 yaitu Joshua dan Aprilia memperoleh suara 0 dan pasangan calon nomor 2 yaitu Jessica dan Pascalita memperoleh suara sebanyak 33. Jadi total perolehan suara dari kelas 17 ialah 33. Yang berikut pada lembar kerja 3 yaitu persentase hasil perhitungan dari kelas 17. Pasangan calon nomor 1 yaitu Joshua dan Aprilia memperoleh suara dengan persentase 0% dan pasangan calon nomor 2 yaitu Jessica dan Pascalita memperoleh persentase sebanyak 100%. Selanjutnya pada lembar kerja 4 yaitu diagram batang hasil perhitungan suara kelas 17 menunjukkan bahwa pasangan calon nomor 1 yaitu Joshua dan Aprilia jumlah suara yaitu 0 dan pasangan calon nomor 2 yaitu Jessica dan Pascalita memperoleh suara yaitu 33. Pada lembar kerja kelima, persentase hasil perhitungan suara SMA Kristen dan Tepau. Pasangan calon nomor 1 yaitu Joshua dan Aprilia memperoleh jumlah 525 persentase 1,14%. Dan pasangan calon nomor 2 Jessica dan Pascalita memperoleh suara 213 dan dengan persentase 8,86%. Jadi total hasil perhitungan suara SMA Kristen dan Tepau adalah 738 dan persentase 100%. Selanjutnya lembar kerja 6 yaitu diagram batang hasil perhitungan suara pemilihan ketua OSIS SMA Kristen dan Tepau menunjukkan bahwa pasangan calon nomor 1 memperoleh jumlah suara 525 dan pasangan calon nomor 2 memperoleh jumlah suara 213. Kemudian yang terakhir yaitu lembar 7 diagram garis dari jumlah perolehan suara dari setiap kelas 7 yaitu pasangan calon nomor 1 yaitu Joshua dan Aprilia memperoleh suara terbanyak dari 13 dan suara terendah dari 17. Kemudian pasangan calon nomor 2 yaitu Jessica dan Pascalita memperoleh suara terbanyak di 17 dan suara terendah di 13. Pencoblosan pertama yaitu Jumail Ilham berjalan sejauh 3 meter dari kursi pencoblosan ke meja pengambilan surat suara dengan waktu tempuh 3,01 sekon
Jadi kecepatan Jumail dari kursi pencoblosan ke meja pengambilan surat suara adalah 0,968 meter per sekon. Selanjutnya, saat Jumail berjalan sejauh 4 meter dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara membuat waktu tempuh selama 3,26 sekon. Jadi kecepatan Jumail dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara adalah 1,23 meter per sekon. Yang terakhir, pada saat Jumail berjalan dari bilik suara ke kotak suara sejauh 4 meter dengan waktu tempuh selama 12,79 sekon, jadi kecepatan Jumail dari bilik suara ke kotak suara adalah 0,3127 meter per sekon. Selanjutnya pencoblos kedua yaitu Junika Palalo. Berjalan sejauh 3 meter dari kursi pencoblosan ke meja pengambilan surat suara dengan waktu tempuh 8,84 sekon. Jadi kecepatan Junika dari kursi pencoblosan ke meja pengambilan surat suara adalah 0,355 meter per sekon. Selanjutnya saat Junika berjalan sejauh 4 meter dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara membuat waktu tempuh selama 10,64 sekon. Jadi kecepatan Junika dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara adalah 0,3760 meter per sekon. Yang terakhir, pada saat Junika berjalan dari bilik suara ke kotak suara sejauh 4 meter dengan waktu tempuh selama 2,14 sekon. Jadi kecepatan Junika dari bilik suara ke kotak suara adalah 1,87 meter per sekon. Selanjutnya pencoblos ketiga yaitu Marni sambil Tandok berjalan sejauh 3 meter dari kursi pencoblos ke meja pengambilan surat suara dengan waktu tempuh 4,22 sekon. Jadi kecepatan Marni dari kursi pencoblosan ke meja pengambilan surat suara adalah 0,711 meter per sekon. Selanjutnya, saat Marni berjalan sejauh 4 meter dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara membutuhkan waktu tempuh selama 7,07 sekon. Jadi kecepatan Marni dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara adalah 0,566 meter per sekon. Yang terakhir, pada saat Marni berjalan dari bilik suara ke kotak suara sejauh 4 meter dengan waktu tempuh selama 2,15 sekon. Jadi kecepatan Marni dari bilik suara ke kotak suara adalah 1,86 meter per sekon. Berikut tugas-tugas dari pengurus inti. Yang pertama, ketua OSIS mempunyai tugas utama yaitu memimpin organisasi. Tidak hanya memimpin organisasi, ketua OSIS juga bertugas untuk mengontrol seluruh anggota, memimpin rapat, bertanggung jawab dan berhak untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS mempunyai tugas membantu ketua, menggantikan ketua bila ketua sedang berhalangan, membantu memberi saran kepada ketua dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada ketua. Yang berikut sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS bertugas dan bertindak sebagai konsulen, menyiapkan agenda, evaluasi kegiatan, membacakan hasil rapat dan membuat laporan. Yang keempat, wakil sekretaris OSIS. Wakil sekretaris OSIS bertugas dan bertindak untuk membantu sekretaris OSIS, menggantikan sekretaris jika berhalangan dan membantu wakil ketua mengkoordinasikan seksi-seksi bidang OSIS. Yang kelima, tugas bendahara OSIS bertanggung jawab untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran uang. Tugas dari bidang satu atau kelakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bergerak dalam bidang beragama, mulai dari pelaksanaan ibadah, peringatan hari besar keagamaan. Tugas dari bidang dua atau kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mempersiapkan kelas yang akan ambil bagian menyikap perangkat upacara serta mengontrol kerapian atribut siswa. Tugas dari bidang 3 atau pendidikan pendahuluan bela negara adalah bergerak untuk mempersiapkan dan melatih para siswa-siswi yang akan ikut dalam seleksi Paskib Kabupaten. Bidang 4 atau kepribadian dan budi pekerti. Tugas dari bidang 5 atau berorganisasi pendidikan dan keterampilan
yaitu membantu pelaksanaan MPLS bagi peserta didik baru, mengadakan pertemuan atau rapat pengurus OSIS di akhir bulan, bidang 6 atau keterampilan dan kewirausahaan. Tugas dari bidang 7 atau kebugaran jasmani dan daya kreasi adalah mengembangkan potensi dan kemampuan siswa dalam bidang olahraga. Tugas bidang 8 atau apresiasi dan karya seni adalah mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang kesenian, serta daya cipta kreasi siswa. Menurut pengamatan kami, pemilihan pengurus OSIS sudah berjalan dengan baik, adil, dan jujur. Seperti yang telah dikatakan tadi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1 dan 2. Selama pemilihan pengurus OSIS tidak ada kecurangan yang dilakukan, semuanya berlaku jujur dan adil. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.